Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansapas, kembali lagi di Podcast Zona Literasi bersama saya Amin Faizatul Ummah dan saya Safa Aldira Princesa. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari salah satu guru di MAN 1 Pasuruan. Nah, beliau adalah Bapak Nugroho Dwi Lakso, SPSI. Nah, beliau merupakan guru bimbingan konseling di MAN 1 Pasuruan. Oke. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan Bapak? Sudah dulu. Alhamdulillah, sama kita juga sudah Bapak. Oke. Apa sih yang membuat Bapak itu terdorong untuk pengen menjadi guru bimbingan konseling gitu? Ceritanya panjang ya. Boleh diceritakan Pak? Panjang sekali ini. Iya. Ya, jadi dalam perjalanan hidup saya ya, tidak ada dalam benak saya menjadi guru sebenarnya dulu. Ya. Jadi saya awal itu bekerja di perusahaan swasta ya. Karena background pendidikan saya psikologi dan yang sesuai adalah HRD waktu itu ya. Jadi idealis ya, namanya orang itu kan masih muda itu pasti idealismenya kan tinggi. Iya. Jadi itu yang ada di benak saya itu planning harus jadi karyawan atau manajer gitu ya dulu. Bayangan saya itu manajer gitu. Ternyata singkat cerita, saya mulai setelah lulus kuliah itu mencoba untuk melamar di perusahaan. Ya. Pertama itu jadi marketing dulu, enggak langsung jadi HRD enggak, jadi marketing dulu gitu ya. Nah, karena kita kan nol pengalaman, ya nol pengalaman waktu itu. Nah, setelah jadi marketing kita kan sudah punya kualitas ya, maksudnya kita punya kenal relasi semakin banyak, akhirnya tertarik untuk pindah bidang gitu, sesuai dengan gelarnya tadi, psikologi ya. Ya. Kalau di perusahaan itu namanya Human Resource Development, ya itu HRD. Bergerak maksudnya itu di sumber daya manusianya. Gitu. Ya setelah punya banyak relasi, kita masuk di salah satu perusahaan swasta ya, saya tidak perlu menyebutkan nama PT-nya ya. Bergerak di bidang tekstil. Ya, di situ kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun. Kemudian saya tertarik lagi pindah lagi ya, karena untuk mengembangkan diri gitu. Kemudian melamar lagi ya di perusahaan yang lain gitu. Perusahaan di bidang pengalengan ikan ya. Jadi dia ekspor. Saya juga tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Itu beberapa tahun lah. Kemudian saya menemukan kejenuhan. Ya. Kurang lebih total pengalaman 8 tahun di perusahaan itu saya menemukan titik jenuh. Titik jenuh di dunia industri. Dunia industri. Kemudian kok saya tertarik gitu menjadi abdi negara. Ceritanya ya. Tertarik menjadi abdi negara, kemudian tahun 2018 itu ada CPNS. Ya, selama 5 tahun itu dulu itu ada namanya moratorium, jadi tidak ada perekrutan PNS selama 5 tahun antara 2013 sampai 2018. Nah, kemudian 2018 itu ada bukaan lowongan CPNS. Nah, saya nyoba tuh ya, tapi saya nggak berekspektasi tinggi, nggak, karena saya tahu bahwa itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Kita mengalahkan berapa juta orang di Indonesia ini kan gitu ya. Nah, jadi saya mulai nol lagi gitu kan, nol lagi di dunia pendidikan. Singkat cerita, 2018 saya tes, kemudian diterima menjadi abdi negara. Dan sesuai dengan yang
saya apa namanya ya, kebetulan kedua orang tua saya itu abdi negara semua ya, jadi ya pengen anaknya juga menjadi abdi negara gitu ya, itu kan wajar ya. Nah akhirnya doa orang tua itu diijabah sama Allah, saya diterima di PNS Kementerian Agama. Waktu itu penempatan di Jombang saya, di Jombang ya, tidak langsung di sini, nggak langsung di Pasuruan ya, di Jombang kurang lebih 4,5 tahun kalau nggak salah, 4,5 tahun. Kemudian ada yang namanya program redistribusi, tahu ya, redistribusi, jadi dikembalikan ke tempat asal gitu ya. Nah karena KTP saya kan Pasuruan, saya penempatan di Jombang, jadi terus saya kembali ke Pasuruan, alhamdulillah berkumpul lagi dengan keluarga, dengan istri tercinta ya, kembali. Nah awal tahun 2024 ya, Januari, jadi kan saya masih baru di sini ya, awal tahun 2024 ya sudah, sekarang menjadi guru BK kalian di MAN 1 Pasuruan tercinta ini ya, itu. Nah, jadi setelah saya komparasi dengan saya waktu di perusahaan, sebenarnya itu nggak beda jauh sebenarnya ya. Bedanya apa? Kalau dulu itu saya membina ya, memberikan layanan kepada para pekerja, sekarang saya memberikan layanan kepada para siswa. Ya sebenarnya enggak berbeda jauh, hanya subjeknya saja yang berbeda usia gitu ya. Nah terus pertanyaan tadi apa, yang awal tadi? Apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi guru BK? Nah itu ya, jadi setelah kejenuhan tadi yang saya rasakan, masuk di dunia pendidikan itu ternyata menyenangkan. Gitu. Iya menyenangkan. Saya menemukan gairah baru gitu. Gairah baru. Ternyata banyak juga di sekolah itu anak-anak yang membutuhkan bantuan. Ya, membutuhkan bantuan. Saya juga dulu ketika masih jadi siswa itu juga, ya mohon maaf nggak usah dicontoh ya, keluar masuk BK saya dulu. Ya, entah itu pelanggaran, pembulian, itu saya juga ini ikut di dalamnya gitu. Waktu jadi siswa ya, waktu jadi siswa. Tapi ya kemudian kan orang kan harus ini ya, berkembang, nggak boleh ya kayak gitu terus kan, nggak boleh, harus kita berkembang gitu ceritanya. Oh iya, keren banget cerita dari Pak Nugroho tadi, asal mula menjadi guru BK ya. Nah selanjutnya nih Bapak, apa sih yang menjadi tantangan terbesar Bapak Nugroho menjadi guru BK khususnya di MAN 1 Pasuruan? Kalau tantangan banyak sekali sih ya. Sebenarnya tantangan itu terhadap konseli itu anak yang membutuhkan bantuan tadi. Yang paling besar itu tantangannya adalah keterbukaan. Ya, banyak dari mereka itu kurangnya keterbukaan. Ya, apalagi dengan tipikal anak-anak yang introvert, gitu ya. Kita menggali gimana kalau dia tidak mau cerita, gitu kan? Nah, itu tantangan terbesar sebenarnya. Tapi apa metodenya ya? Ya kita berikan pelan-pelan ya, kita nggak langsung tes gitu, nggak bisa ya. Jadi ya bertahap. Jadi pertama kita buka dulu kepercayaan, kemudian kalau sudah saling percaya, dia merasa nyaman gitu, pelan-pelan dia akan bercerita. Ya bercerita masalahnya apa, kendalanya apa, terus kita juga kemudian memberikan solusi-solusi. Ya, tapi juga bukan satu arah saya saja, bukan. Konseli juga harus membuka diri, dalam arti dia juga dua arah ya. Dua arah. Dia rela untuk berubah dan kita memberikan motivasi atau solusi begitu. Ya. Ada lagi tantangan yang lain mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain itu kadang kan namanya kehidupan ya, itu kan pasti ada perbedaan. Nggak mungkin satu suara dengan kita gitu sebagai guru BK. Jadi ya tidak semua, tapi ada aja ya tantangan itu, perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan. Karena
setiap orang itu mempunyai perspektif masing-masing. Ya, gitu. Tapi saya yakin kita satu tujuan. Ya, kita yakin pada satu tujuan, yaitu anak itu berubah menjadi lebih baik. Gitu. Keren banget ya. Baik Bapak, berikutnya bagaimana caranya Bapak itu mendukung siswa yang sedang menghadapi berbagai masalah? Oke, mungkin karena di kita MAN ya, itu kan usia remaja tengah ya. Itu remaja tengah itu sangat kritis ya, dalam arti begini, dia beranjak dari remaja awal menuju remaja akhir, jadi dia di tengah-tengah. Nah, itu masa-masa kritis itu, ya betul itu masa-masa kritis. Nah, yang pertama itu kita harus memberikan saling percaya dulu, ya, kepercayaan. Ya, percayaan itu paling utama. Karena kalau dia sudah kita berikan kepercayaan, dia merasa dihargai. Ya, dia merasa dihargai, kemudian dia kalau curhat itu enak akhirnya. Ya gitu. Kalau enggak saling percaya kan akhirnya kan repot gitu ya. Iya. Kuncinya ada di kepercayaan dulu. Kemudian kita dengar mereka secara aktif, dia bercerita, dia curhat, kita dengarkan ya, dengan rasa empati juga gitu. Insya Allah dengan itu anak-anak yang tadinya malu untuk bercerita atau susah untuk mengutarakan isi hatinya, itu akan pelan-pelan akan mau, meskipun belum 100% ya. Itu butuh waktu. Oke, gitu. Oke Pak Nu, dari cara-cara Bapak untuk menghadapi siswa yang sedang menghadapi masalah, nah kita beralih nih ke apakah ada salah satu kisah dari murid yang Bapak tangani masalahnya itu menjadi kisah inspiratif bagi Bapak sendiri. Apakah ada Pak? Kebetulan ada. Dulunya dia itu tertutup banget. Terus ke teman-temannya juga diem aja gitu ya. Diem aja, nggak tahu dia itu kenapa itu ya awalnya itu. Ternyata dia kurang pede. Kenapa kok kurang pede? Maaf, dia banyak jerawat. Ya, dia banyak jerawat. Ini bukan cewek ya, cowok ini. Anak cowok. Dia berjerawat banyak dan tidak terkendali gitu. Akhirnya itu membuat dia kurang pede dan takut untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Insecure ya, kalau bahasa kalian ya, Gen Z itu insecure gitu. Nah, terus gimana itu penyelesaiannya ya gitu. Padahal kelihatannya sepele, tapi itu bisa jadi momok yang menakutkan bagi remaja ini tadi. Ya, betul. Nah, karena jerawat gitu loh. Jadi dia motivasi belajarnya itu turun, kemudian mau main itu aja dia malu gitu, sampai begitu loh. Ya memang ada anak-anak seperti ini tuh ada. Ya kita berikan dukungan, padahal dia secara IQ dia cerdas. Dia anak yang ya 3 besar, kalau ranking itu pasti dia 3 besar dia. Nah, dan anak-anak seperti ini tuh berbahaya kalau dibiarkan. Paham maksud saya? Iya. Nah, anak yang pinter kayak gini tuh kalau salah penanganan bahaya. Dia kurang bisa mengelola stres. Gitu ya. Dia kurang bisa mengelola stres. Akhirnya dia mengurung diri di kamar. Waktu ini di Jombang ya, bukan di sini. Ya, waktu saya di Jombang. Dia mengurung diri di kamar, nggak mau sama orang tuanya pun dia tidak mau bercerita. Ternyata setelah kita berikan beberapa kali konseling ya, ternyata dia masalahnya ada di jerawat tadi itu. Insecure tadi. Nah, alhamdulillah jadi saya malah menyarankan dia coba kamu ke salon gitu. Ya. Biar dia glow up gitu Pak. Iya, glow up ya. Ya, terus alhamdulillah dia mau ke salon. Kan sepele kayak gitu ya, sepele. Menyelesaikan masalahnya kan sepele. Salon ya dengan berbagai treatment, enggak tahu treatmentnya di sana gimana ya. Terus berkurang tuh
berkurang. Akhirnya dia jadi ceria lagi. Ceria lagi, PD-nya kembali lagi. Cuma masalah jerawat. Gitu. Iya. Ya banyak yang lain juga ya. Tapi itu yang paling saya mengena di hati gitu. Iya, oh ternyata jerawat bisa jadi seperti ini efeknya itu. Ya, betul. Baik. Apa sih yang bikin Pak Nugroho itu bangga dengan berprofesi sebagai guru bimbingan konseling? Yang pertama itu tadi ya, saya mencoba untuk membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan dalam tanda kutip ya, membutuhkan bantuan layanan konseling. Apa sih yang bisa saya berikan kalau bukan lewat sebuah amal ini ya, amal jariah ya, amal jariah, membantu itu ya, membantu. Karena kalau kita hanya bekerja, maaf, di dunia perusahaan dulu, kita itu merasa lelah ya, lelah maksudnya dalam arti ya kalian tahu sendiri, bekerja di perusahaan itu, di dunia industri itu luar biasa tekanannya, under pressure-nya luar biasa. Kemudian di dunia pendidikan ini saya menemukan suatu kenyamanan. Enjoy gitu Pak. Iya, enjoy. Menemukan suatu kenyamanan. Oh, ternyata passion saya di sini. Gitu. Dan menemukan passion itu agak terlambat ya. Agak terlambat. Yang dulunya planningnya itu di pikiran itu manajer gitu kan ya. Gitu. Ternyata setelah berjalan ya, kehidupan itu harus dinamis. Kita cari mana yang ternyaman buat diri kita. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Bukan orang lain. Ya, itu. Ternyata saya ketika jadi guru BK menemukan sebuah kenyamanan. Ya, asik gitu. Asik. Iya betul. Ya itu tadi. Jadi yang membuat saya bangga ketika ada anak-anak yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan itu, dia ada perubahan yang signifikan menjadi anak-anak yang lebih baik, perubahan yang positif. Nah, itu dengan dari hati itu merasa alhamdulillah gitu. Akhirnya saya bisa membantu. Ya meskipun tidak mutlak dari kita sebagai guru BK ya, tetap dari anaknya juga, dari lingkungan keluarga gitu. Ya. Wih, seru sekali ya tentang pengalaman dari Pak Nugroho sebagai guru bimbingan konseling. Nah, banyak sekali pengalaman dan cerita yang bisa kita ambil dari perjalanan Pak Nugroho sebagai guru BK. Nah, semoga dari obrolan-obrolan ini dapat membuka wawasan kita tentang pentingnya guru BK untuk membantu siswa menghadapi masalah dan misalnya ingin masuk PTN dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Nugroho atas waktu yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Nugroho. Baik Sobat Mansapas, cukup itu aja obrolan kita pada pagi hari ini dengan Pak Nugroho. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa diambil hikmahnya juga buat teman-teman yang lagi nonton nih. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.